Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واتقوا الله في السر والعلن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal terbaik dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kelak kita di akhirat melainkan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Karena dengan ketakwaan tersebut kita akan meraih keuntungan, akan meraih kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapat keuntungan. Inilah yang diharapkan oleh kita semuanya, sehingga setiap kali ketika kita selesai menunaikan sholat fardu, seringkali kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan limpahan kebaikan dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jamaah sekalian, di antara ciri-ciri adanya nilai-nilai ketakwaan pada diri seseorang adalah dia memiliki hati yang bersih, atau memiliki hati yang kotor namun langsung diistighfari sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung mengingat Allah, kemudian beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Jamaah sekalian, Allah telah memberikan modal yang sangat berharga untuk kita hidup di dunia ini. Allah memberikan fisik yang sempurna, Allah berikan akal yang sehat, Allah berikan hati yang bersih. Ketiga komponen tersebut yang ada di dalam tubuh kita ini hakikatnya adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai wasilah untuk mengenal Allah, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit di antara manusia malah menjadikan anugerah tersebut sebagai alat untuk melawan Allah, alat untuk menentang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para ulama tasawuf seringkali mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal hakikat dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat dalam konteks kekinian, banyak orang-orang waspada terhadap penularan wabah COVID-19. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan, di antaranya menjaga kebersihan diri, disiplin dengan protokol kesehatan, menerapkan PSBB atau PPKM dan lain hal sebagainya. Namun di sisi lain sangat-sangat disayangkan sekali sedikit banyak orang yang waspada terhadap penularan virus yang dapat mematikan hati kita. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati kita memiliki peran yang sangat penting bagi diri kita. Karena hati merupakan cerminan dari sikap zahir kita. Rasulullah bersabda, ingatlah bahwasanya di dalam diri kita itu terdapat gumpalan daging. Apabila gumpalan tersebut baik, maka baik pula sikap zahir kita.
Apabila gumpalan tersebut rusak, maka rusak pula sikap zahir kita. Gumpalan daging tersebut adalah hati. Hadirin rahimakumullah. Lalu seperti apa ciri-ciri hati yang terkena virus, hati yang terpapar, hati yang mati? Banyak sekali para ulama salafus saleh kita menjelaskan, namun dalam kesempatan yang singkat ini ada beberapa yang mungkin akan dibahas saja. Di antara yang paling utamanya adalah dia berani meninggalkan sholat. Orang yang sudah berani meninggalkan sholat, dia merobohkan tiang agamanya sendiri. Orang yang berani meninggalkan sholat, dia merobohkan keimanannya. Keimanannya pasti bermasalah, apalagi sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Maka dampaknya penyakit-penyakit hati akan semakin mudah masuk ke dalam hati kita untuk merusak hati yang tadinya bersih menjadi kotor. Akan menyebabkan dampaknya adalah hati semakin redup dan hati semakin sulit dan juga berat untuk melakukan amal-amal soleh dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga syaitan pun akan semakin senang membisikkan di telinganya untuk terus-menerus melakukan kemaksiatan. Jamaah sekalian, hakikat sebenarnya dari ibadah salat adalah untuk menghindari hal-hal seperti ini. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bertujuan untuk mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Salatlah meskipun kita belum baik, salatlah meskipun kita sedang sakit, sedang sibuk, dalam situasi dan kondisi apapun. Qum ilas salati mata sami'tan nida. Ketika azan sudah berkumandang, maka bersegeralah untuk menunaikan salat pada waktunya dan dilakukan secara berjamaah. Niscaya Allah akan memberikan pertolongannya kepadamu. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan meminta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika dia melakukan dosa, dia merasa tenang dan tidak takut sekali sama Allah. Apalagi dilakukan dengan dosa-dosa yang besar. Ini merupakan musibah yang besar, ikhwati fiddin. Karena dampaknya adalah tumpukan-tumpukan dosa yang belum diistighfari, dan dampaknya pula adalah tumpukan-tumpukan kesalahan yang belum diistighfari, yang belum ditaubati, sehingga noda-noda hitam menutupi hatinya. Pada akhirnya cahaya Allah akan sulit sekali masuk ke dalam hatinya, dan dia akan merasa nyaman bermaksiat, bahkan kecanduan untuk melakukan dosa. Dia akan sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan puncaknya adalah secara tidak langsung dia membenci syariat agamanya sendiri. Dia menjadi penghalang dakwah Islam, tidak suka dengan kebaikan, padahal identitasnya adalah seorang muslim. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Orang-orang yang memiliki hati yang mati, rutinitasnya akan hambar. Dia akan selalu bingung, dia akan selalu gelisah, diombang-ambing pada tujuan dan arah yang tidak jelas. Akan cenderung mengutamakan hawa nafsunya ketimbang apapun dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia bekerja hanya untuk menghambur-hamburkan uang. Jika dia beramal hanya untuk dipuji orang. Jika dia menikah hanya untuk memuaskan hasratnya. Dan kemudian Al-Quran yang berada di dalam rumahnya dibiarkan lusuh dan kotor karena tidak pernah dibaca sama sekali. Oleh karenanya jemaah sekalian, di momen bulan Rajab yang mulia ini, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal-amal soleh, dengan kembali menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita. Tinggalkan kezaliman, menzalimi orang lain ataupun menzalimi diri sendiri. Fala tazlamu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan yang sedang kita lalui ini, bulan Rajab.
Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari penyakit hati, dibersihkan dari kekotoran hati, dijauhkan dari hati yang mati, dan senantiasa dicondongkan untuk selalu melakukan berbagai macam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.